Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Dikma Dialog Mahasiswa yang selalu membawakan informasi menarik mengenai kegiatan mahasiswa. Nah, pada Dikma kali ini kita akan membahas tema mengenai KKN. Bersama saya Yeni Novita dan tentu saja saya tidak sendirian ya. Di samping saya sudah ada Kak Hans selaku Ketua KKN Kelompok 30 Desa Krenceng, Kecamatan Kepung. Halo Kak Hans, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, ini biar enak saya manggilnya Kak atau Mas aja ini? Panggil aja dengan Kak aja. Kak aja ya. Kalau saya boleh tahu ini Kak Hans dari prodi apa? Kalau saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ya, Manajemen Pendidikan Islam ya Kak ya. Baik, tentu saja KKN sudah tidak asing lagi ya bagi kita. KKN atau kuliah kerja nyata adalah kegiatan pengabdian bagi mahasiswa kepada masyarakat dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral di tempat dan waktu tertentu di Indonesia. KKN sendiri di IAIN Kediri menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa sebagai syarat kelulusan di semester 7. Baik pemirsa KK Media, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Kak Hans ya. Nah, pelaksanaan KKN ini telah berjalan berapa lama Kak? Untuk saat ini sudah berjalan selama 26 hari. 26 hari ya Kak ya. Nah, ini kan kelompok 30 ya Kak. Berapa anggota dalam satu kelompoknya? Sebenarnya kalau di pihak kampus itu mewajibkan dalam satu kelompok itu 20 anggota. Tetapi kalau di kelompok kita itu cuma 19. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak? Kok hanya 19? Ada satu kendala sih. Sebenarnya ada satu dari teman-teman kelompok kita itu yang belum lulus PTQ. Sedangkan kalau dalam pihak kampus itu persyaratan mengikuti KKN itu diwajibkan lulus PTQ. Nah, ada satu mahasiswa yang belum lulus PTQ. Ya. Akhirnya bagaimana lagi? Akhirnya ya tidak bisa ikut KKN. Jadi hanya 19 peserta saja ya Kak Hans ya. Nah, kelompok 30 ini mengangkat tema apa Kak? Kami mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam pengembangan masyarakat. Baik, alasannya apa nih Kak mengambil tema tersebut? Alasannya begini ya, kalau dari pihak kampus itu membuat 4 pilihan dari beberapa tema, terus kita membuat kesepakatan dari teman-teman dan akhirnya satu yang diambil, yaitu penguatan peran perempuan dalam pengembangan masyarakat. Soalnya kita survei di lingkungan sini, di lingkungan desa Krenceng, yang paling cocok yaitu penguatan peran perempuan itu tadi. Penguatan peran perempuan ya Kak ya. Nah, pihak kampus sendiri memberikan tenggang waktu untuk pengabdian ini berapa lama? Dari pihak kampus memberikan tenggang waktu 1,5 bulan. Lebih tepatnya yaitu 45 hari. 45 hari ya Kak ya. Baik, tentu saja di kuliah kerja nyata pasti tidak jauh dari program-program kerja ya Mas ya. Nah, untuk program kerja yang diterapkan oleh kelompok 30 ini ada program kerja apa saja? Untuk program kerja sebenarnya kita banyak sih program kerja dari kami. Dari awal masuk KKN itu kita sudah punya rank-rank proker ya. Dari setiap teman-teman akhirnya dijadikan satu. Akhirnya ada beberapa yang kami pilih untuk jadikan proker. Yang ya saya sebutkan beberapa aja ya. Yang pertama itu Jumat Bersih dan Jumat Berkah. Dan Jumat Berkah ya. Terus yang kedua itu mengadakan bimbel atau les belajar. Terus yang ketiga itu mengadakan sosialisasi. Ya, mengadakan sosialisasi. Dan yang keempat itu membuat taman baca. Ya. Nah, untuk detail setiap prokernya tuh seperti apa nih Mas? Biar pemirsa KK Media juga lebih tahu gitu. Oh ya. Untuk yang tadi yang Jumat Bersih dan Jumat Berkah itu kita lakukan seminggu satu kali pada hari Jumat. Semisal kalau kita adakan Jumat Bersih itu kita adakan di tempat musola sekitar posko. Ya, di sini kan dekat musola juga. Akhirnya kita pilih musola yang terdekat, yaitu musola Al-Hikmah namanya. Al-Hikmah ya? Ya, Al-Hikmah itu yang Jumat Bersih. Terus kalau untuk yang Jumat Berkah, ya Jumat Berkah itu tadi
kita adakan seperti bagi-bagi sedekah. Oke. Jadi kita iuran bersama teman-teman, entah itu berupa makanan atau yang lainnya. Kayak snack gitu. Ya, kayak snack atau yang lainnya nanti kita bagikan bagi masyarakat sekitar ini yang kurang mampu. Nah, untuk Jumat Berkah dan Jumat Bersihnya ya, itu setiap 1 minggu sekali atau dalam setiap Jumat langsung dua kayak Jumat Berkah langsung dengan Jumat Bersih? Untuk itu pelaksanaannya 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali ya? Ya, semisal minggu ini kita adakan Jumat Bersih, terus untuk minggu kedepannya lagi kita adakan Jumat Berkah. Ya. Gitu ya. Nah, untuk proker selanjutnya tadi? Untuk proker selanjutnya yaitu mengadakan bimbingan belajar atau les. Targetnya itu anak-anak kelas 1, SD kelas 1, 2, 3, sampai 4. Sampai 4 aja ya Mas ya? Kalau nggak salah sampai ya kelas 4 kalau nggak salah. Alhamdulillah pada saat kita promosi itu ternyata banyak dari anak-anak yang antusias mengikuti kegiatan ini tadi. Antusiasnya luar biasa ya? Ya, alhamdulillahnya banyak juga. Kemudian tadi proker selanjutnya yang ketiga mengadakan sosialisasi. Itu seperti apa sosialisasinya? Untuk sosialisasinya sesuai dengan dari kebijakan kampus, yaitu boleh mengadakan penyuluhan, pelatihan, atau sosialisasi. Akhirnya kita itu dari kesepakatan teman-teman itu mengadakan sosialisasi. Ya, sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, yaitu lebih tepatnya ibu-ibu. Sesuai dengan tema kita tadi, yaitu penguatan peran perempuan dalam masyarakat. Terus untuk acaranya nanti kita adakan di Balai Desa. Kita kerjasama dengan Balai Desa. Untuk peralatannya ya alhamdulillah peralatannya semua itu sudah ada di Balai Desa. Oh, sudah lengkap ya di Balai Desa. Ya, jadi ya alhamdulillah juga kebantu sama Balai Desa. Terus untuk moderatornya, untuk narasumbernya itu kita datangkan dari kampus, dari dosen. Oh, baik. Nah, tadi proker yang keempat? Untuk yang proker keempat ini yaitu mengadakan atau membuat taman baca. Taman baca. Ya, membuat taman baca. Taman bacanya di mana lokasinya, Kak? Untuk taman bacanya kita buat di TPQ. Di TPQ Jatisari. Itu Desa Krenceng sini juga. Dekat sama sini. Kalau nggak salah sama posko kita itu 1 kiloan sama sini. 1 kiloan ya, Kak. Ya. Harapan kita mengadakan taman baca itu tadi, harapan kita ya semoga teman-teman anak-anak yang belajar di TPQ itu tadi bisa membaca di taman baca itu tadi. Taman baca itu tadi. Ya. Baik, nah untuk prokernya tersebut itu sudah sejauh mana Kak dijalankan? Sudah berapa persen gitu kira-kira? Kalau presentasinya ya, kalau presentasinya itu kira-kira sekitar 70%. Sudah 70% ya? 70%. Soalnya kita juga di sini baru 26 hari. Baru 26 hari. Mungkin ya kurang 3 mingguan lagi. Ya. Jadi masih ada proker yang harus dikerjakan kembali. Baik. Nah, dalam pelaksanaan program kerjanya itu apakah ada hambatan nih Kak? Oh, kalau hambatan yang namanya hambatan setiap pasti kegiatan ada pasti ada ya. Apalagi kalau masalah dana. Kalau masalah dana itu pasti nomor satu. Nomor satu pasti dana ya. Nomor satu dana. Terus hambatannya tadi sih gini. Kita di awal itu sebenarnya banyak proker. Banyak proker. Sedangkan proker itu tadi ternyata kita pikir-pikir ternyata kayaknya tidak bisa dijalankan. Soalnya membutuhkan dana yang besar. Terus juga ternyata proker itu ternyata kita bukan di ahlinya. Bukan di ahlinya ya. Iya. Kayak proker vaksin itu. Kan vaksin untuk PMK. PMK ya. Soalnya di sini kan juga banyak sapi yang terjangkit penyakit PMK itu tadi. Ya. Akhirnya teman-teman itu ada usulan buat vaksin, tapi juga kerjasama sih. Tapi ternyata masyarakat itu kurang yakin sama kita. Akhirnya ya
bagaimana lagi, akhirnya prokernya itu tadi tidak bisa berjalan. Masih belum tidak bisa berjalan ya? Tidak bisa berjalan lebih tepatnya. Lalu, akhirnya kita tiadakan. Ya. Lalu apa saja nih Mas cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kita kemarin ada usulan dari teman-teman, kita alihkan ke proker yang lain, yaitu proker Jumat Bersih. Jadi difokuskan ke proker yang lain ya, untuk Jumat Bersih itu tadi. Nah, selanjutnya nih Mas, tanggapan dari masyarakat sejauh ini dengan adanya KKN itu seperti apa? Alhamdulillah ya, tanggapannya itu ternyata sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Contohnya kemarin di TPG. Kemarin kita di TPG itu sudah berjalan sekitar 2 minggu. Dan akhirnya 2 minggu. Dan akhirnya kita pamitan. Terus ternyata itu gurunya memberi kesan yang banyak bagi kita. Terus gurunya itu juga sebenarnya minta bantuan kita untuk selanjutnya. Soalnya di sana itu kekurangan guru juga. Oh gitu. Ya, tapi apakah akan dilanjutkan atau hanya 2 minggu itu saja? Untuk sementara ini nggak kita lanjutkan. Soalnya nanti kita fokus ke proker selanjutnya. Oh begitu. Jadi memang dibuat hanya 2 minggu saja ya? Iya benar. Selama 2 minggu itu apakah setiap hari atau hari-hari tertentu saja? Untuk di TPG itu kita ada 2 TPG. Yang pertama TPG At-Taqwa dan yang kedua itu TPG Futuhul Ulum. Ya, nanti kita bagi kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu di TPG At-Taqwa dan kelompok 3 dan 4 itu di TPG Futuhul Ulum. Jadi 4 kelompok ini dapat 1 TPG. Oh gitu. Ya. Nah, lalu dari ini Kak, bagaimana keberlangsungan proker ke depannya jika kelompok KKN ini sudah meninggalkan lokasi? Untuk keberlangsungannya ya. Tadi kami juga punya proker itu tadi, yaitu membuat taman baca. Harapan kami setelah selesai KKN, harapan kami itu banyak teman-teman atau anak-anak kecil itu gemar membaca setelah kita memberikan atau membuat taman baca di TPG itu tadi. Soalnya di TPG itu tadi atau di sekitar TPG itu tadi banyak teman-teman anak kecil yang ya mohon maaf ternyata kurang minat bacanya itu masih kurang ya. Jadi itu tadi harapannya kami, kita menyediakan fasilitas, terus harapannya kami juga teman-teman itu bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan baik juga. Untuk taman bacanya ini udah berlangsung berapa lama Mas? Untuk taman bacanya ini masih dalam proses. Oh masih dalam proses. Ya. Pengumpulan bukunya bagaimana? Untuk pengumpulan bukunya mungkin kita bisa cari donasi, tapi kita mewajibkan bagi setiap anggota, kan anggota kita kan ada 19, jadi setiap anggota itu menyumbangkan 1 buku untuk taman baca tersebut. Di taman baca tersebut. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Baik Kak Hans, mungkin ada pesan, saran atau tips untuk mahasiswa yang akan melaksanakan KKN pada tahun-tahun berikutnya. Kalau pesan saya ya, siapkan mental Anda, siapkan dana Anda. Yang jelas KKN itu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat yang juga pasti butuhkan dana. Kalau mau kegiatan proker bisa berjalan dengan lancar, pasti membutuhkan dana. Terus apalagi biaya kehidupan juga. Jadi usahakan siapkan dana dan juga siapkan mental. Siapkan mental Anda karena kalian nanti pastinya terjun di masyarakat. Pastinya juga ada lingkungan baru juga yang belum pernah kalian lihat. Sedangkan apalagi kalau kalian yang di kota, pastinya juga belum tahu adat yang ada di desa, terus bagaimana kehidupan di desa itu kayak gimana. Saya minta siapkan mental Anda, siapkan dana Anda juga. Terus satu lagi, persyaratan KKN di AIN Kediri itu
salah satunya harus apa namanya lagi, lulus PTQ. Ya. Lulus PTQ. Nah, kalau kalian tidak lulus PTQ, otomatis kalian tidak bisa mengikuti KKN. KKN ini di semester 7. Kalau kalian itu tidak bisa lulus PTQ sampai semester 7, otomatis mengulangi di tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang ya. Jadi manfaatkan, mumpung kalian belum KKN, manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin agar bisa lulus di PTQ. Baik, terima kasih Kak Hans, saran yang sangat luar biasa. Nah, dari Dikma, dialog mahasiswa kita kali ini dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya kuliah kerja nyata atau KKN, itu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan wawasannya terutama dalam bermasyarakat. Untuk Kak Hans dan para peserta KKN lainnya di kelompok 30, semoga KKN-nya terus berjalan dengan lancar ya Kak ya. Amin. Nah, saya Yeni Novita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Dikma Dialog Mahasiswa hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.